Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita untuk matematika peminatan kelas 11, yaitu rumus penjumlahan ke perkalian. Masih tentang trigonometri ya. Kalau pada video sebelumnya atau minggu lalu, kita membahas rumus perkalian ke penjumlahan. Nah, sekarang kita bahas rumus penjumlahan ke perkalian. Nah, untuk yang pertama, ada dia sin A ditambah sin B, A dan B. Sin A, sin B itu sama dengan 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Nah, ini nanti setengahnya ini, setengah A tambah B ini bisa juga nanti sama dengan A tambah B per 2. Ya, jadi bisa dibuat setengahnya ke depan atau dibuat juga A tambah B per 2 atau A kurang B per 2. Jadi sama aja. Mau pakai yang pakai setengah gini atau yang A tambah B per 2 boleh, atau A kurang B per 2 boleh. Jadi kan sama aja sih, duanya ini dimajukan ke depan. Mau pakai yang ini boleh, pakai yang ini pun boleh. Yang penting paham konsepnya. Ya, untuk yang kedua, sin A dikurang sin B sama dengan 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A tambah B. Kalau dia penjumlahan, sin cos. Kalau dia pengurangan, sin cos sin. Kebalikannya ya. A tambah B ini sama semua sampai ke bawah. Lanjut, yang ketiga, cos A ditambah cos B itu sama dengan 2 dikali cos setengah A tambah B dikali cos setengah A dikurang B. Yang keempat, cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Nah, kalau dia cos A tambah B itu dia cos. Nah, kalau cos A kurang B, sin. Nah, ini dia minus. Itu bedanya ya. Oke. Nah, kita masuk ke contohnya agar lebih paham. Sederhanakan bentuk penjumlahan dan pengurangan dari sinus atau kosinus berikut. Ada 4 contoh dia, A, B, C, dan D. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, sin 160 derajat ditambah sin 40 derajat. Di mana di sini A-nya? Ini dia si A-nya. Ini dia si B. Nah, udah tahu mana A-nya, mana B-nya, tinggal masukkan saja kemari. Ini dia apa? Sin. Penjumlahan. Berarti kita menggunakan yang pertama. Berarti 2 sin setengah A tambah B. 160 ditambah 40. Cos setengah A kurang B. Berarti 160 dikurang 40. 160 ditambah 40, 200. Ya, ini tetap ditulis semuanya. 2 sin setengah, 200. Dikali cos setengah, 160 dikurang 40, 120. Oke. Nah, ini 2 sin setengah ini kan bisa habis sama-sama, atau 200 dibagi 2 itu kan 100, atau sama-sama bagi 2, ini tinggal 100 dikali cos setengah sama 120. Ini kan 120 bagi 2 berapa? 60. Oke. Nah, selanjutnya 2 sin 100 ini kita biarkan aja seperti ini, karena kalau bisa memang sebenarnya bisa dicari pakai kalkulator, tapi kita biarkan aja seperti ini. Lalu cos 60 ini kan merupakan sudut istimewa yang nilainya adalah setengah, maka 2 sin 100 derajat kali setengah lah hasilnya. Nah, ini kan perkalian, ini kan bisa kita habiskan ini. Ini kita bisa habiskan kemari. Berarti 2 kali 1, 2 bagi 2, 1. Berarti hasilnya adalah sin 100 derajat. Oke, ini dia contoh yang pertama. Kita lanjut contoh yang kedua. Cos 8x ditambah 2x. Nah, dari sini dia ini A-nya, ini dia B-nya. Nah, kalau cos dia itu berarti 2 kali cos setengah A tambah B dikali cos setengah A tambah B. Cos ya. Jadi ini dia tanpa ada negatifnya. Maka ini dia A-nya, ini B-nya. Berarti 8x tambah 2x. 2 dikali setengah 8x tambah 2x dikali cos setengah 8x kurang 2x. 8x tambah x dia 10x. 8x kurang 2x dia 6x. Pengurangan biasa ya, pengurangan variabel. Oke, kita lanjut. 2 cos setengah dikali 10. Ini kan bisa tinggal 5x. Lalu ini sama-sama bagi 2, tinggal 3x. Oke, maka hasil akhirnya adalah 2 cos 5x dikali cos 3x. Ini di contoh yang kedua. Paham ya? Lanjut contoh yang ketiga.
sin 6x dikurang sin 4x. Sin A dikurang sin B. Berarti dia pakai. Oke, sorry, kita lanjutkan dari sifat yang ketiga ya. Untuk sin 6x dikurang sin 4x kita pakai sifat yang keberapa? Sifat yang kedua. Berarti dia itu 2. Ini dia A-nya ya. Kalau menentukan A dan B-nya kan gampang ya. Tinggal gini aja, ini A-nya, ini B-nya. Lalu ingat, pahami rumus penjumlahan pengurangan ya. Berarti kalau dia sin A dikurang sin B itu sama dengan 2 cos setengah. A-nya mana? 6x ditambah B-nya berapa? 4x dikali sin. Jadi kalau dia sin A kurang sin B itu adalah cos dikali sin. Cos dikali sin. Di sini dia ya. Kalau sin cos sin. Kalau dia cos yang positif, dia cos. Oke, ditambah maksudnya ya. Cos A tambah cos B itu dia cos nanti. Oke, kita lanjut. Ini A-nya udah 6x, si B-nya dia 4x, ini tinggal dimasukkan ke rumusnya ya. 2 cos setengah 6x ditambah 4x dikali sin setengah 6x dikurang 4x. Sama dengan 2 cos setengah 6x ditambah 6x ditambah 4x 10x dikali sin setengah 6x dikurang 4x 2x. Itu sama dengan, ini kan bisa habis seperti biasa, atau 10 dibagi 2 itu kan 5 ya. Lalu 2 dibagi 2, 1. Oke, 1, bukan 1 ditulis. Tapi ini kan masih ada variabel X-nya, tetap ditulis X-nya di sini. Berarti hasil akhirnya adalah 2 cos 5X dikali sin X. Oke, contoh yang terakhir, cos 54 derajat dikurang cos 12 derajat. Oke, kalau dia cos A dikurang cos B, ini dia A-nya ya. Ini dia A-nya, ini dia B-nya. Cos A dikurang cos B itu min sin kali sin. Min sin setengah A tambah B dikali sin setengah A tambah B. Nah, ini A-nya, ini B-nya, maka sama dengan min setengah A-nya 54 tambah 12 dikali sin 54 dikurang 12 sama dengan min 2 sin setengah 54 tambah 12 berapa? 66 derajat dikali sin 54 dikurang 12 itu 42. Pas ya? 42. Nah, kita lanjut. Min 2 sin setengah 66 ini sama-sama bagi 2 bisa dapat berapa? 33 ya. Lalu 42 dibagi 2 itu sama dengan 21. Maka hasil akhirnya adalah min 2 sin 33 derajat dikali sin 21 derajat. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya. Tetap semangat dalam belajar daringnya. Silahkan diulang-ulang di rumah agar dapat lebih memahaminya lagi. Boleh dicari referensi dari sumber lain agar lebih paham, agar banyak latihannya. Tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajarnya. Terima kasih.